Bagaimana cara sholat baginda Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj? Rasulullah itu sudah kenal Allah sebelum alam ini ada. Dalam hadis Imam Tirmizi, beliau ditanya, Abu Hurairah mengatakan, qalu mata wajabat lakan nubuwah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Nubuwah itu al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah. Lalu Nabi mengatakan, Adam baina ma'in wa tin. Adam belum dicipta, masih tanah. Aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah sholat beliau. Tapi sholat di alam, di masa-masa sebelum alam ini ada, sholat alam ruh, sholat azaliyah, itu berbeda dengan sholat yang ada sekarang. Cuma intinya sama. Ya. Nah, ini mau yang mana nih? Panjang itu. Ada sholat azaliyah, ada sholat ruhiyah, ada sholat dijamin, ada sholat ketika baru lahir. Makanya diazankan baru lahir. Kenapa diazankan? Kan azan mau sholat, supaya rasa sholat yang dulu itu masih ada. Fassalatu silatun. Sholat itu silah, silatul abdi wa rabbi, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya Abu Darda, bagaimana engkau tahu? Kaifa tadri? Ya, atau ma sya'nuka ya Nabi? Bagaimana sebenarnya keadaan engkau tahu jadi nabi? Beliau menjawab, waktu kecil dadaku dibedah. Di saat itulah aku sadar. Jadi anak kecil kan sadarnya saat itu, umur 5 tahun, 7 tahun. Beliau sadar dirinya nabi. Itu beliau sudah sholat setiap nafasnya. Maka sholatnya Nabi sebelum jadi dapat wahyu Quran pertama, itu sholatnya sholat nafasnya. Nafas beliau sudah ingat Allah. Kan aqimis sholata lidzikri, surat Thaha. Ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Beliau mengingat Allah di setiap nafasnya. Itulah sholat beliau sebelum diturunkan wahyu Quran. Diturunkan Quran, maka turunlah surat Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila. Zahir yang didapat oleh orang ahli sanad Quran, Sayyidina Nabi SAW berguru kepada Sayyidina Jibril. Ya, nggak salah. Jibril nganter Nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Bisa nggak tembus sampai kepada Aras? Jadi siapa yang jadi guru? Sayyidina Nabi atau Sayyidina Jibril? Siapa guru sebenarnya? Maka dalam sanad saya hilangkan nama Sayyidina Jibril kecuali sebagai fasilitator. Ya, anin Nabi anillah. Ya, ini revisi sanad di zaman ini. Ane mau tanya lagi sama antum. Sayyidina Jibril disebut sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Oke? Tapi dia tidak diizinkan menyentuh ke batas-batas aras. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Dan Rasulullah kan bermunajat, sholat di atas aras. Jadi aras itu adalah masjid terbesar. Maka disebut Ar-Rahman alal arsis tawa. Disebutlah Baitur Rahman. Disitulah Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikira ketemu Allah itu begini, ketemu kayak antum ketemu aneh sekarang, enggak. Itu sujud ketemunya. Rasulullah sujud di dunia ketemu Allah, di bumi, sujud di langit ketemu Allah, sujud di aras ketemu Allah. Maka pertemuan aras, pertemuan bumi, bedanya cuma beda manzilah. Bukan berarti Allah tinggal di aras. Ya. Allah sudah ada sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta disebut al-ma, disebut ama, debu. Debu apa? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, panjang itu ilmu ma'rifatullah itu Buya ya. Antum Buya juga kayaknya. Ya, yang kedua rahasia, belum boleh dibuka. Ya, tentang burung ababil. Ya, jangan diakal-akalin. Ya, itu cakramnya dia, itu rahasia Allah itu. Kok megang nggak kebakar ya?
Antum megang rokok aja bakar. Ya, fadhal. Baik, setelah tadi apakah dia ya? Ya ini maksudnya apakah lagu ini ada pembatasannya? Oke, baik. Ya. Baik. Seperti apa begitu? Terima kasih. Ketika Sayyiduna Nabi SAW beliau malam hari, jadi Nabi itu malam hari suka belusukan, melihat sahabat Nabi lagi ngapain. Di satu gang terdengar suara yang merdu sekali. Ternyata itu suara Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi tertegun dan diam. Bayangkan jika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur, yang berhenti malaikat, angin, tumbuhan, hewan, semuanya berhenti. Ketika Abu Musa baca Quran, yang berhenti Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, penghulu dunia akhirat, kekasih Allah yang paling dicintainya di bumi, yang paling ditinggikan di akhirat, yang paling dekat di hadiratnya. Kira-kira gimana? Makomnya Abu Musa, makom apa tuh? Pakai irama apa Abu Musa? Dia orang Yaman, maka dia pakai Yaman, Bani Asy'ariyah. Dia adalah njit kakeknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Keberkahan beliau lah, maka keturunannya jadi imam. Apa kata Nabi? Sungguh Abu Musa utia, diberikan ya mizmar, seruling daripada mazamir Daud, seruling Nabi Daud. Pakai irama apa? Adakah Nabi membatasi? Tidak. Berarti yang penting sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan hukum matnya, hukum tajwidnya. Sebenarnya yang sahih itu ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Tapi tajwid itu artinya tahsin. Saya berharap nih para kiai, para ustadz, jangan ngikut orang awam lah istilahnya tahsin-tahsinan. Kembalikan namanya kepada tajwid. Ya. Tajwid bersanad, hidupkan nama itu. Ya. Jazariyah kan antum pada punya semualah sanadnya. Yang ahlul Quran pasti punya sanad Jazariyah. Ke Imam Jazari. Itu cukup. Ya. Saya sangat takjub sekali dengan isinya, detail, setiap huruf dijelaskan dengan sedetail mungkin, dan tidak ada agama sebelum ini, sebelum agama Nabi Muhammad SAW yang detail cara membacanya. Makanya ketika ada kitab suci sebelah dulu dibaca dengan irama Mbak Yati, Mbak Nawa itu Abang Hijaz itu kayak saya mau mual dengernya, karena makharijnya nggak cocok ya, makharijul hurufnya nggak pas, matnya nggak pas ya, ala-ala dia aja ya. Ketika dulu orang-orang Arab ahlul Qurra ini sholat di Mekah, mereka mendengarkan orang-orang dari kampung Nahawan baca, kok indah sekali. Dia sholat baca Quran, indah sekali. Orang Arab itu dengar sekali irama bisa langsung hafal, maka ditirulah irama itu, jadi namanya Nahawan ya. Mekah Madinah itu disebut Hijaz. Hijaz ini ada pegunungan, ada kebun. Maka Hijaz Makkah beda iramanya dengan Hijaz Madinah, lebih kenceng ahlul Makkah ya. Maka orang Mekah kalau ceramah, orang Hijaz tuh kalau ceramah itu bisa bikin kita tidur. Suaranya tuh enak, masuknya ke dalam alam memori kita ya. Enak mereka kalau baca. Begitulah terus. Itu semua diambil dari ulama-ulama Qurra yang mereka datang dari kampung mana, bawa irama sendiri. Orang kampung apa? Bandar Khalifah kali punya irama sendiri. Kalau di kampung saya irama saluang. Ya. Itu guru-guru tua dulu baca Qur'annya kayak seperti dengerin saluang. Ternyata saluang itu bukan dari sini juga, ada juga di Turki, ada juga di Persia, ada juga di tanah Arab sana. Ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, tahu ya? Saya waktu puter itu di rumah dulu masih mengharamkan musik, jadi cuma ada Quran.
nggak ada nasyid, nggak ada. Bapak saya bilang, itu suara kok kayak kakek ente dulu baca katanya. Jadi dulu saat Al-Ghami dibaca Quran, itu ternyata irama orang kampung dia. Dulu orang-orang kita kalau pulang dari Mekah, baca Qurannya mirip dengan saat Al-Ghami. Contoh itu contoh. As-Sudais kan baru-baru ini ya. Sudais itu cukup untuk didengerin aja, jangan dijadikan i'timad kalau mau tajwid. Ya, tajwid langsung ke ahlinya. Ini kan ada ahlinya, langsung dibenerin. Kalau nggak ntar bunyinya sama, mulutnya beda. Nanti agak bengang-bengang dikit. Hurufnya nggak ke hidung, keluarnya ke hidung. Ya, maka hidungnya kempang-kempis satu. Udahlah pesek ya, kempang-kempis. Jadi coba jatuhkan diri kita di hadapan guru, maka kita akan menerima darinya. Jadi irama-irama tadi itu dibolehkan oleh sebagian besar ulama kita. Dulu guru saya Syekh Aiman Syawwa, bukan Aiman Suwaid ya, ini sekampung mereka sama-sama dari Suriah. Itu baca Quran, dulu saya sempat belajar kecil itu belajar munaghamat namanya ya, itu munagham, berirama, ada ketukannya, ada notesnya. Lalu mengharamkannya, biasa ketemu kelompok sebelah, Shadaqallahul azim aja bid'ah dulu ya, serius. Tapi batin ini nggak bisa nolak bahwa suara ini bagus. Bahkan guru kami di awal-awal kami ngaji, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu dulu memakruhkan baca Quran dengan munaghamat. Tapi lama-lama beliau membolehkannya. Syekh Aiman Syawwa, guru kami, membolehkannya. Bahkan belum mimpin sholat dengan irama. Tapi kalau Syekh Aiman Suwaid nggak mengizinkan. Bagi beliau yang penting makharijul huruf. Maka saya sarankan adinda yang santri-santri jangan pentingkan irama dulu, makharij dulu. Ya, khatamkan Jazari kalau bisa 2 kali 3 kali sampai betul mutafannin fasih, baru belajar irama. Jangan kebalik, irama dulu baru. Jangan kebalik ya. Yang disuruh itu makharijnya. Nanti orang yang baca dengan makharij, iramanya akan indah sendiri. Insya Allah. Orang-orang kayak beliau ini telinganya sensitif. Ya. Kalau bunyinya nggak sesuai, itu bisa terganggu sholatnya. Jangan ganggu sholat guru-guru kita ya. Khalas. Wahai teman Buya, ini ada satu lagi supaya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara usul ilallah dalam perantara Al-Quran? Usul kepada Allah dengan Al-Quran, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan ma'iyah, muraqabah ma'iyah namanya, akan selalu bersama dengan yang dia cintai. Cinta Quran nggak? Cinta. Tapi kok dengerin popnya lebih sering? Ya, cinta Quran. Pagi tadi baca nggak? Antum baca kok tadi waktu sholat subuh? Minimal. Tapi kalau bisa ada tambahannya, ya. Maka seorang itu harus punya wirid Qur'ani. Disitulah kalau antum nggak bisa, ambillah wirid ulama, wiridul latif, kan dimulai dari Quran, ya. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, itu kan wirid-wirid Qur'ani, kemudian ditambahkan sunnah Nabi dan zikir-zikir para ulama. Itu cara untuk memagar diri dengan Quran, ya. Jadi cintai Quran, bawa dia kemana-mana, ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa baca Quran tidak terasa usul padahal sering khatam? Karena antum membacanya dengan nafsu. Nafsu pengen dapat pahala, 1 huruf 50 pahala. Berarti baca Quran masih bersyarat. Orang cinta tiada syarat, ya. Orang yang sudah cinta nggak ada syarat sama dia. Yang penting aku bisa baca Quran. Quran itu law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Itu gunung apa namanya kalau di kita yang lagi meledak di sini? Juga di sini, yang di sini. Sinabung. Sinabung itu bersambung-sambung terus dia meledaknya. Ya. Tapi sekarang yang kasihan Semeru lebih ini. Diturunkan Al-Quran kepada gunung, itu dia bergetar.
dia akan tunduk, bahkan hancur, bisa jadi longsor. Antum nggak lebih kuat daripada gunung, ya kan? Tolonglah ya begini wajahnya. Ya, baru ngaji 1 jam udah lemas. Ya. Itu diturunkan kepada kita. Loh, kenapa? Ternyata Al-Quran itu cocok kepada orang yang elastis kolbunya. Maka kolbu itu disebut kolbu karena dia bisa berubah-ubah. Dia layyin, bisa dibentuk kolbu itu. Kalau kolbu sudah kasat, qulubuhum, sudah kesat kolbunya, sudah kasar, gak bisa lagi dibentuk. Gunung udah gak bisa dibentuk, begitu aja dia. Ya. Alam semesta ini udah gak bisa diapa-apain, dia sudah begitu dari sana syakalnya, surahnya. Maka Allah pilih manusia yang bisa berkembang, ruhnya, kolbunya. Jadi bacalah Quran dengan kolbu, karena dia turun kepada fuad, ke dalam kolbumu. Maka bergurulah kepada ahlu kolbu, ambillah ilmu dari ahli fuad, maka mereka akan menghantarkan kita kepada muqallibul qulub, yang membolak-balik hati. Jadi sedekat apa Quran kita dengan Allah, sedekat kolbu dengan yang menggerakkan kolbu. Bacalah dengan kolbu, antum langsung usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya munazzil al-Quran, salli ala Sayyidina Muhammad al-munazzal alaihi al-Quran. Ya Allah yang menurunkan kalam-kalam muliamu Al-Quran kepada Nabi paling muliamu, hamba paling terhormatmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa kami, ampunkan salah kami, ampunkan adab kami yang kurang sempurna, yang tidak bagus dalam baca Quran. Maafkan kami yang masih meletakkan Quran-Mu di lantai. Maafkan kami yang masih mendiamkan Quran-Mu di dalam lemari, yang hanya menjadikan Quran sebagai penghias-penghias rumah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, ya Ghafur ya Ghaffar, ya Karim ya Karim. Ya Allah yang Maha Pemurah, ya Karim, kami ini ya Allah banyak bermaksiat kepada Engkau. Kami ini banyak salah kepada Engkau, banyak durhaka kepada Engkau. Tapi ya Allah, Engkau tetap jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau masih izinkan kami berkumpul mendengarkan kalam-kalam. Engkau masih izinkan telinga yang sering mendengarkan kalam-kalam yang jorok, otak kami yang sering menyimpan memori-memori yang kotor, lidah kami yang sering berkata kasar dan sangat tidak mulia, masih Engkau izinkan melafazkan kalam-kalam. Ya Rabb, ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami untuk cinta kepada Engkau dengan Quran. Ya Rabb, ya Muqallibal Quran, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qulubana bil Quran. Ya Rabb, ya Munazzilal Quran ila al-fuad, imla' qulubana bil Quran, imla' fuadana bihikamil Quran. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cahaya Quran, penuhi fuad kami dengan cahaya hikmah Quran, penuhi lub kami dengan nur-nur Quran. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami, jadikan kami sebagai ahlullah, keluarga Engkau ya Allah, wa khasatullah. Jika Engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam membaca Al-Quran, wafatkan kami dalam membaca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul, wafatkan kami dalam merindui Rasulullah, wafatkan kami dalam merindui Engkau ya Allah. Ya Rabb, ij'al hubbaka ahabba ilaina. Ya Allah, jadikan cinta Engkau lebih besar dalam kalbu kami, dalam ruh kami, daripada cinta kepada diri kami sendiri. Bahkan lebih besar dari bercinta kami kepada semuanya, anak istri kami, harta kami, dan semuanya ya Rabb. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, wa ja'al ahlana wa dhurriyyatina wal hadirin min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, semua yang hadir siang ini ya Allah, min ahli al-Quran, keluarga pecinta Al-Quran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar waqtim lana bi husnil Qur'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.